Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi kita dari toko Rami Bishop. Jadi hari ini kita mau merekomendasi tiga bentuk kompeng yang ada di toko kita ataupun yang sering beredar di masyarakat. Jadi untuk menambah pengetahuan mau cari kompeng yang model gimana sih? Mau yang pipih, mau yang model cherry atau yang pipih setengah gitu. Kayak model ini kan apa namanya? Ortodontik gitu. Ya, macam-macam bentuk kompeng dengan berbagai macam inovasi mengikuti dari perkembangan zaman atau perkembangan dari penelitian para ahli. Oh, yang model ini positifnya apa, negatifnya apa. Oh, yang model ini positifnya apa, negatifnya apa. Jadi sebagai masyarakat kita punya berbagai perbandingan. Nggak mujuk-mujuk, oh ini bagus nih, oh ini di eh, kita biasa pakai dari zaman dulu kita pakai. Ya. Sedangkan penelitian itu terus berkembang dan eh, punya berbagai macam penelitian lanjutan. Misalkan, oh ini kompeng ini bermanfaat untuk eh, misalnya apa gitu. Tapi ketika ada penelitian lanjutan eh, yang punya inovasi, tentunya bakal lebih eh, bermanfaat lagi. Dan setiap penelitian pasti ada penguji dan diuji oleh ahli-ahli lainnya, dan ketika produk itu diluncurkan jadinya punya manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Kita berharapnya begitu, walaupun secara keseluruhan para ahli sekarang tidak merekomendasikan lagi pemakaian kompeng, tapi karena memang permintaan pasar uh, sangat besar tentang kompeng, walaupun ada yang bilang itu kan kompeng cuman pemalsuan, uh, apa ya maksudnya, cuman tipuan agar si anak kenyang gitu. Ya, berbagai tujuan dari ibu bapak ataupun ayah bunda yang memberikan kompeng kepada bayi-bayinya pasti ada alasan tersendiri. Kita hargai itu dan kita tetap menstok selama permintaannya ya pasti ada, karena kita ya aja perlu jualan gitu kan. Jadi uh, biasalah, kita tetap cari rezeki, walaupun ya beberapa ada yang bilang ini kan kompeng nggak pakai lagi, kompeng nggak pakai lagi. Ya, selama ada permintaan ya tetap kita stok dengan berbagai bentuk, karena memang apalagi di sini masih belum kota banget, masih setengah desa setengah kota. Jadi bukan kota yang kota besar, kita cuma pertokoan. Jadi ada yang memang literasinya ataupun pengetahuan yang diberikan oleh sosial media, baik itu TikTok, YouTube, Facebook gitu kan, Instagram. Itu memang mereka kadang bilang, oh ini kompeng kan nggak pakai lagi, tapi beberapa orang tua lain ya tetap pakai kompeng gitu. Emang malah nyari pernak-pernik yang kompeng yang lucu. Ketika dapat kompeng satu tapi si bayi nggak mau, dicari kompeng model lain, oh nggak mau juga dicari model lain gitu kan. Jadi mukadimahnya seperti itu. Sudah hampir 4 menit ya mukadimahnya. Jadi ini bakal menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk kompeng, walaupun kita nggak buka kemasan. Ya, kalau kemasan dibuka rugi dong, ya dong, mohon dimaklumi gitu kan. Kita mulai dari tengah dulu yang biasa dipakai oleh masyarakat umum. Ini kompeng model lama, ya model seri full silikon. Ada beberapa model seri yang lama tuh yang merek Dodo misalnya, itu kuning karetnya. Tapi ada beberapa orang yang bilang uh, malah lebih bagus itu karena dia lebih lembek, jadi hisapannya nggak menghisap ataupun bayinya nggak terlalu kuat untuk menghisap. Tapi sepertinya untuk kompeng, makin hisapannya semakin kuat, dia bisa melatih mulut bayi untuk apa namanya, meningkatkan
kekuatan hisapannya. Mungkin begitu ya. Nah, ini model seri dan dia model panjang. Panjang seperti ini kalau bisa kelihatan ya. Kelihatan, jadi panjang. Memang ada bayi yang mau, ada juga bayi yang nggak mau. Mungkin bayi-bayi ini juga mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti bentuk kompeng juga. Jadi ini bentuk kompeng model lama. Ada beberapa yang bilang bakal mempengaruhi gigi yang monyong. Untuk penelitian lebih lanjut sebenarnya harus kita lihat lain lagi, penelitian-penelitian lain apakah benar kalau misalnya kompeng seperti ini bakal membentuk gigi lebih maju ataupun monyong. Untuk secara logika, secara bentuk mungkin bisa karena memang belakangnya ini uh, apa namanya, lebih bulat ya, nggak pipih. Sorry nggak nampak. Lebih bulat, nggak pipih. Jadinya gigi karena kompeng beda dengan botol susu. Botol susu kan cuman minumnya paling berapa menit ya, 15 menit ataupun paling lama mungkin 30 menit ya untuk botol susu. Jadi nggak terlalu mempengaruhi untuk uh, struktur gigi bayi. Tapi kalau misalnya ini kan ketika nggak ada botol susu gantinya kompeng, dan ini hampir kadang 24 jam kan pemakaian kompeng ini. Untuk saran untuk ibu-ibu dari saya yang belum nikah seperti yang saya baca-baca, untuk mengurangi pemakaian kompeng yang paling penting adalah si bayi kenyang. Dari penelitian-penelitian ataupun dari pengalaman-pengalaman, ketika bayi kenyang dia bakal nggak membutuhkan kompeng. Makanya dibilang kompeng itu seperti tipuan si bayi agar uh, mengek terus gitu. Nah ini bentuknya, ini bentuk lama dari dulu. Kita stok karena memang permintaannya ada. Jadi kita stok. Ini sudah stok mungkin selama kita 3 tahun jual, 2 tahun lebih jualan, hampir 3 tahun, 2 tahun setengah lah. Ini kita sudah ngabisin berapa lusin ya? Mungkin kalau nggak 3-4 lusin yang kompeng seperti ini. Makanya permintaannya masih ada. Itu. Ya selama permintaan masih ada kita masih stok. Ya pabriknya juga masih bikin kan. Ya gas lah. Yang soal pemakaian orang mau nggak pakai atau pakai itu kita serahkan kepada yang bersangkutan. Nah, yang kedua ada dari Pigeon. Pigeon ini inovasinya lebih maju ya kalau misalnya saya bilang, karena dia bikin full pipih. Jadi ini full pipih nih. Jadi ya tipis kayak, kalau misalnya pernah lihat apa namanya, kompeng yang bukan kompeng sih, nipple dot yang hoki ataupun dodo yang pipih ya, hampir sama seperti itu. Nah dia ini pipih, ini nggak bulat, ini pipih dia. Oke, nggak kelihatan ya karena ada ini ya, covernya agak rabun. Yap. Ini bisa nyala di malam hari, mini light, makanya harganya agak lebih tinggi daripada kompeng yang botolan. Ada inovasinya untuk uh, terlihat dalam gelap. Ini kemasan baru, kalau kemasan lama dia pakai plastik gitu. Kalau misalnya nampak di situ tuh, nah yang plastik di sini, nah itu kemasan lamanya, kemasan baru seperti ini. Dan memang permintaan kompeng yang paling banyak adalah 0 plus, memang yang kecil. Ini memang cocok banget untuk bayi-bayi yang tersedak ketika pakai kompeng yang ini. Nah ini enggak, kalau ini all size ya, ataupun ukurannya enggak terukur, ataupun misalnya ukurannya all size yang enggak diatur antara perkembangan mulut bayi dari bulan 0 sampai bulan 12 gitu kan. Nah kalau ini dia bikin 0 plus. Jadi ada ukuran 0 plus, 6 plus sama 12 plus. Jadi bayi-bayi yang 12 plus masih pakai kompeng masih ada di. Nah di sini ada yang 12 plus. Dia kompengnya lebih gede. Tuh, ini nih. Ini gede 12 plus. Kalau ini memang kecil banget. Jadi kalau misalnya kita bandingkan mungkin hampir
Nah, ya ada perbedaan. Nah, ya, ini sejajar ya. Ada perbedaan sekitaran berapa mili, mungkin 3 mili ataupun 4 mili lah. Ada, memang kelihatan juga lebih pipih, lebih kecil. Untuk diameternya juga lebih kecil, jadi lebih cocok untuk bayi yang mungkin tersedak ataupun nggak cocok, yang nggak cocok dengan di kompeng yang panjang ataupun besar. Bisa pilih ini, ada 3 ukuran gitu. Warna juga ada lain. Kalau yang botolan kayaknya dia nggak ada ukurannya, ini ada ukurannya. Kita beralih ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bentuk umum ya, bentuk umum. Nah, kelihatan kan, salah satu bentuk umum juga. Banyak yang pakai model seperti ini, kayak duduki, uh, merek-merek lain kayak Kuru, Kuku itu banyak sih yang model seperti ini bentuknya. Tapi kalau misalnya merek-merek lain biasanya ada 0 plus, 6 plus, 12 plus juga. Kalau misalnya dari Dodo ini sudah all size, jadi ukurannya memang lebih gede. Nah, kelihatan ini segini doang. Nah, ini gede, ya kan? Kelihatan kayak di kamera ya, lebih gede. Ada bayi-bayi yang baru umur 6 bulan ataupun 3 bulan yang memang bentuk rahang ataupun bentuk mulutnya lebih besar. Bisa pakai ini karena biasanya kalau yang lebih besar ini nggak mau dia. Kecuali memang mudah tersedak, ini mau. Tapi kalau misalnya yang mulutnya lebih besar, lebih gede, dia bakal pilih yang ini biasanya. Ini dari pengalaman orang-orang yang beli. Ya karena kita selama 2 tahun ini tetap observasi ketika ada orang beli, uh, yang kadang berulang kali cari model lain, cari bentuk lain, cari warna lain, cari uh, apa namanya ukuran-ukuran lain gitu. Jadi kita observasi dan kita bisa ngambil kesimpulan kalau ini ada yang beli tapi untuk orang-orang, untuk bayi-bayi yang bentuk rahangnya lebih besar daripada bayi biasa. Memang BB-nya mungkin kalau baru 3 bulan bisa 6 kilo, 7 kilo, dia cari kompeng yang pasti yang gede. Karena ini pasti kecil, kecil banget. Jadi buat masuk ke mulutnya kayak masuk apa gitu, nggak kayak nggak kerasa apa-apa mungkin ya. Ini lebih terasa. Ini dia bahan full silikon. Kalau yang dodo, dodo full silikon, sudah ada covernya juga, jadi sudah lebih aman untuk disimpan ketika nggak dipakai. Untuk teksturnya ada yang bilang agak lebih keras daripada apa kompeng-kompeng yang lain, tapi bisa dicoba karena itu beda, beda bayi, beda kebutuhan, beda keperluan, dan beda uh, keinginannya. Ada yang apa namanya, dari secara teori sesuai dengan si bayi tapi bisa aja dilepeh, karena ada bayi juga yang sebenarnya bukan butuh kopeng tapi butuh makan. Ketika dia memang butuh makan, dia bakal makan terus, baik itu dari susu kalau misalnya ngedot susu ataupun dari ASI. Jadi harus diusahakan untuk lebih dari cukup mungkin ya, agar si bayi tidak minta kompeng gitu. Kalau misalnya yang bayi-bayi yang sering ngeludah ataupun bukan ngeludah ya, ketika dikasih kompeng tapi nggak mau, coba kasih makan, insya Allah mau. Karena memang mungkin dia memang butuh makan yang lebih banyak. Kita pipih, dia pipih di tengah dan uh, pipih di ujung, agar gigi si bayi tidak men, apa namanya, kompengnya tidak mendorong si gusi bayi ataupun struktur gigi bayi, jadi lebih aman. Itu saja sepertinya dari kita. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda semua, dan jangan lupa subscribe, like, and share, komen juga boleh. Kita coba jawab dan coba kita
belajar bersama-sama tentang perbayian. Makasih ya Bunda.